Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2022102303111433. Saya dari kelas 5G Klinis yang ingin mempresentasikan mengenai tahapan dalam konseling kelompok. Untuk pengertian konseling kelompok sendiri, konseling kelompok merupakan proses interpersonal yang dinamis berfokus pada pemikiran dan juga perilaku sadar, serta mengandung fungsi-fungsi terapeutik yang mengutamakan kenyataan, ketenangan batin, kepercayaan timbal balik, pemeliharaan, pemahaman, penerimaan, dan juga dukungan. Fungsi terapi ini diciptakan dan juga dipelihara dalam kelompok kecil melalui kontribusi individu dalam kelompok sebaya dan juga konselor. Peserta konseling kelompok adalah individu dengan masalah yang tidak memerlukan perubahan kepribadian yang mendalam. Melalui interaksi kelompok, konseling meningkatkan pemahaman dan juga penerimaan nilai-nilai serta tujuan tertentu dan mempelajari atau mengubah sikap serta perilaku tertentu menurut GASDA tahun 1984. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan di dalam konseling kelompok sendiri itu ada 4. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Untuk yang pertama, tahap pembentukan. Apa sih tahap pembentukan itu? Tahap ini adalah fase pengenalan di mana individu itu mulai melibatkan diri dalam kehidupan berkelompok. Para anggota biasanya memperkenalkan diri dan berbagi tujuan atau harapan yang ingin dicapai, baik secara individu, sebagian, maupun seluruh kelompok. Tahap ini juga bertujuan agar anggota kelompok memahami kegiatan yang akan diikuti, serta menumbuhkan suasana serta minat anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Dalam kegiatan ini dimunculkan permainan kelompok. Untuk yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua ini berfungsi sebagai jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Dalam beberapa kasus, tahap ini dapat dilalui dengan mudah dan lancar, di mana anggota kelompok dengan antusias dan juga sukarela melanjutkan ke tahap ketiga. Namun, terkadang tahap ini tuh sulit untuk dilewati, yang berarti anggota kelompok ini merasa enggan untuk melanjutkan ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam situasi ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membantu anggota melewati jembatan tersebut dengan aman, atau dengan kata lain, terbebas dari perasaan atau sikap ragu, kayak malu, nggak percaya diri, gitu. Sehingga suasana kelompok ini semakin terbentuk. Untuk yang ketiga, yaitu tahap kegiatan. Tahap ini adalah inti dari kegiatan kelompok, di mana berbagai aspek utama dan juga pendukung kegiatan muncul dan memerlukan perhatian penuh dari pemimpin kelompok. Pemimpin diharapkan berperan sebagai pengatur proses dengan sikap sabar, terbuka, aktif, namun tidak mendominasi pembicaraan, serta memberi dukungan, dorongan, dan juga penuh empati. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuka ruang bagi anggota dalam mengungkapkan masalah atau topik yang mereka rasakan, pikirkan, dan juga mereka alami. Selain itu, tahap ini memungkinkan pembahasan mendalam dan juga menyeluruh atas masalah yang disampaikan, serta partisipasi aktif dan juga dinamis dari seluruh anggota, baik dalam aspek perilaku, pemikiran, maupun perasaan. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap pengakhiran atau tahap penutup. Pada tahap akhir ini, fokus utama bukanlah pada seberapa sering kelompok tersebut bertemu, melainkan pada hasil yang telah dicapai bersama. Kegiatan sebelumnya dan pencapaian kelompok seharusnya mendorong tercapainya tujuan bersama secara maksimal.
Beberapa kelompok mungkin menetapkan sendiri kapan kegiatan akan berakhir dan kapan akan bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan atau melanjutkan sesi yang selanjutnya. Di tahap ini, pembahasan dan juga eksplorasi sebaiknya difokuskan pada apakah anggota sudah mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat selama sesi konseling dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konseling kelompok merupakan teknik yang efektif dalam membantu individu mengatasi masalah melalui interaksi dinamis antara anggota kelompok. Proses ini memanfaatkan suasana kelompok sebagai media untuk mendukung perkembangan sosial, keterampilan komunikasi, empati, dan juga kohesivitas. Konseling kelompok tidak hanya membantu individu dalam memahami dan juga mengatasi permasalahan, tetapi juga mendorong pengembangan kepribadian serta perubahan perilaku secara positif. Dengan tahapan-tahapan yang sistematis, konseling kelompok memungkinkan anggota kelompok untuk belajar dari pengalaman bersama, saling memberikan dukungan, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini referensi yang saya pakai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.